akhir daripada waktu asar kalau di dalam hadis ini yaitu sebelum warna kuning yang ada di langit. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu asar ini punya waktu darurat. Jadi waktu asar ini sebenarnya berakhir sebelum warna kuning yang ada di langit. Akan tetapi kalau misal ada orang sholat sampai langit itu warnanya kuning, itu masih boleh untuk melakukan sholat asar. Itu namanya waktu doruri, waktu darurat. Sampai apa? Sampai terbenamnya matahari yang masuk waktu maghrib. Nah, waktu darurat ini bukan hanya orang umum, bukan diperuntukkan untuk orang umum, akan tetapi hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja. Misal seperti orang dia itu pingsan, Bapak Ibu. Pingsan. Kalau misalkan dia pingsan, kemudian kok tiba-tiba dia sadar dari pingsannya, kok kemudian ngelihat asar ketika itu langit sudah menguning, maka dia lekas-lekas dia wudhu, kemudian dia sholat asar. Masih bisa untuk melakukan sholat asar. Ini yang namanya darurat. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang pingsan misal, atau misalkan ada orang yang ketiduran misalkan, bangun tidur dia sampai misalkan tidurnya pules banget misalnya Bapak Ibu, seharian kerja misalkan, tidur pas siang kemudian bangunnya ternyata ketika bangun kok dia kaget misal waktu di langit sudah menunjukkan sudah kekuning-kuningan misal. Dia tetap dia lekas wudhu kemudian dia sholat. Masih masuk dia masih tetap dikatakan sholat asar. Ini namanya waktu darurat. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Itu. Atau misal ketika itu sakit misalkan, jenengan pas lagi sakit. Atau orang pas lagi kena musibah, akhirnya dia menyelesaikan musibahnya sampai dia kelupaan, dia nggak sholat asar misalkan. Sampai matahari sudah menguning, maka lekas dia wudhu kemudian sholat. Masih bisa dikatakan dia sholat asar sampai terbenamnya matahari. Itu waktu sholat asar. Sebagaimana yang diterangkan di kemarin, di hadis yang kemarin. Kemudian setelah itu masuk waktu maghrib. Waktu maghrib ini berakhirnya tadi waktu sholat asar, kemudian masuk waktu maghrib. Waktu maghrib ini selama mega merah belum hilang. Karena itu waktu maghrib ini adalah waktu yang sangat singkat sekali. Nah, sampai mega merah hilang, kalau sudah mega merah hilang berarti sudah masuk waktu awal isya. Masuk waktu awal sholat isya. Kemudian isya ini adalah waktu yang paling terpanjang. Sampai apa? Sampai akhir malam menjelang waktu fajar. Dengan diawalinya waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh sampai terbitnya fajar. Nah, jadi ini yang kemarin yang kita bahas dalam waktu-waktu sholat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meneruskan di dalam hadisnya, di dalam hadis Bulughul Maram ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meneruskan masih di dalam permasalahan waktu-waktu sholat. Wa an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun wa kana yastahibu ay akhira minal isya
Wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Wa kana yanfatiru min sholatil ghadati hina ya'rifur rajulu jalisahu. Wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah muttafaqun alaih. Wa indahuma min hadisi Jabir wal isa'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Idza ra'ahum istama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Wa subhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ghalas. Wa li Muslim min hadis Abi Musa fa aqamal fajra hina insyaqqal fajru. Wan nasu la yakadu ya'rafu ba'duhum ba'dhan. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dhan. Jadi hadis yang setelahnya ya, ini dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kata beliau sholat di waktu asar. Kemudian kita salah satu daripada kita pulang ke rumah di ujung Madinah sedangkan matahari itu masih dalam keadaan panas. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu waktu asar. Jadi Rasulullah SAW itu sholat di awal waktu sholat asar. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW itu rumahnya itu jauh di ujung Madinah. Nah, setelah sholat asar ini sahabat kemudian pulang dari sholat asar nyampe di rumahnya yang jauh di ujung kota Madinah, sedangkan matahari itu masih panas. Berarti ini menunjukkan waktu asar itu matahari masih panas, matahari masih dalam keadaan tinggi. Ya sebagaimana di waktu yang sekarang, asar masih awal asar ini masih dalam keadaan masih panas-panasnya. Nah, itu adalah waktu asar. Nah, ini sahabat Nabi yang rumahnya jauh di ujung Madinah, ketika pulang dari sholat asar, nyampe di rumahnya, matahari masih dalam keadaan panas. Nah, itu menunjukkan kalau awal waktu asar itu matahari masih dalam keadaan panas-panasnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis ini. Kemudian, ya, dalam hadis ini dilanjut, ya, wa kana yastahibbu ayu akhira minal isya. Ada Nabi SAW itu senang mengakhirkan sholat isya. Ini dalam cerita hadis yang disampaikan oleh sahabat ini. Jadi Nabi ini suka mengakhirkan sholat isya di dalam hadis ini. Akan tetapi Bapak Ibu ada hadis yang lain yang menerangkan bahwa ya daripada hadis Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang sholat isya-nya itu diawalkan, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat isya-nya diakhirkan. Wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Jadi kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya di awal waktu. Kemudian kadang juga Nabi itu sholatnya tidak di awal waktu, mengakhirkan, nggak di awal waktu. Ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya di dalam waktu sholat isya yang diterangkan di sini tidak selalu awal waktu. Ada kalanya Nabi itu tidak sholat di awal waktu, akan tetapi mengakhirkan. Lah, sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi SAW itu tidak terkadang kok tidak sholat di awal waktu? Kenapa? Karena di lanjutan hadis ini dikatakan bahwa idza ra'ahum istama'u ajjala. Jadi kalau Nabi itu melihat para sahabat itu sudah berkumpul di awal isya, Nabi itu langsung sholatnya itu di awal waktu. Kalau melihat sahabat ini ngumpul ketika
awal sholat isya, maka Nabi langsung di awal waktu sholatnya. Akan tetapi kalau melihat para sahabat, kok jarang ada yang datang, misalkan cuma sedikit yang datang di awal isya, maka Nabi SAW itu mengakhirkan, menunggu para sahabat datang dulu ke masjid. Nah, ini ya hadis ini menandakan bahwa Bapak Ibu, Nabi SAW itu adalah Nabi yang penuh rahmat. Kenapa? Karena Nabi itu tahu dengan kondisi masing-masing daripada para sahabatnya. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu setelah sholat maghrib, ya, misalkan seperti jenengan-jenengan setelah sholat maghrib masih di masjid menunggu sholat isya. Tidak semuanya seperti itu para sahabat Nabi itu. Mungkin ada di antara mereka yang punya keperluan, yang punya hajat-hajat tertentu. Mungkin di antara mereka juga ngaji bersama istrinya di rumah. Tadarus bersama istrinya di rumah. Mungkin di antara mereka juga belajar mengajari anak-anaknya di rumah di waktu setelah maghrib. Atau juga mungkin di antara mereka punya rutinitas tertentu, ya, punya ibadah tertentu, seperti zikir mungkin. Itu daripada beberapa sahabat Nabi SAW. Karena itu Nabi tahu dengan kondisi mereka. Berarti kalau misalkan mereka tidak datang di awal waktu sholat isya, nah berarti mereka punya hajat masing-masing. Punya hajat masing-masing. Karena itu Nabi menunggu mereka sampai datang, sampai banyak yang datang, baru Nabi mendirikan sholat. Nah, jadi Nabi itu tahu tipikal daripada satu persatu daripada sahabat Rasulullah SAW, sahabat sendiri. Jadi tahu dengan kondisi masing-masing daripada para sahabat. Karena itu Nabi menunggu. Nah, kalau misalkan mereka di awal waktu sudah datang, baru Nabi SAW itu melakukan sholat di awal waktu. Nah, kemudian kenapa Nabi kok meninggalkan aja misalkan sahabat yang tadi datangnya terlambat? Tidak. Kenapa? Karena tahu mereka ini para sahabat Rasulullah SAW, Nabi itu tahu kalau mereka itu begitu menginginkan sholat itu di belakang Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu kesempatan emas, ya, itu kalau misalkan mereka itu sholat di belakang Nabi. Jadi pada hakikatnya mereka tidak mau ketinggalan sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kondisi mereka masing-masing berbeda, yang akhirnya mereka terlambat ke masjid. Nah, karena itu Nabi SAW mengerti dengan keadaan mereka. Akhirnya kalau misalkan di masjid itu nggak kelihatan para sahabat, maka Nabi itu dengan sengaja mengakhirkan sholat isyanya. Nah, baru kalau sudah ngumpul semuanya, banyak yang ngumpul, baru Nabi SAW melakukan sholat isya. Nah, itu dari rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian daripada sahabat itu, Bapak, kalau misalkan mereka tidak ikut sholat bersama Nabi, mereka itu merasa ruginya luar biasa. Kalau misalkan ketinggalan jamaah bersama Nabi, itu mereka ruginya luar biasa. Kenapa? Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Ya, kalau orang-orang dulu itu, ya, diceritakan, kalau orang-orang dulu itu para salaf, ya, para ulama salaf, itu kalau misalkan mereka itu ketinggalan sholat berjamaah, kok sampai tidak sholat berjamaah misal, itu sama temannya itu dijenguk ke rumahnya. Kenapa kamu kok ketinggalan tadi sholat jamaahnya? Kenapa kamu tadi nggak ke masjid? Kenapa kamu nggak ikut sholat berjamaah?
itu sampai dijenguk. Sama seperti orang yang sakit kalau dijenguk. Nah, itu dari mereka apa? Mereka mengagungkan sholat berjamaah. Apalagi di zaman Nabi Muhammad SAW yang sholat berjamaahnya itu di belakang Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Kemudian dalam hadis ini meneruskan bahwa wa kana yakrahun nauma qablaha. Nabi itu tidak suka tidur sebelum waktu Isya. Nah, jadi Nabi SAW ini Bapak Ibu gak suka kalau tidur di waktu setelah maghrib sebelum Isya. Kenapa? Karena ini makruh. Jadi tidur setelah sholat maghrib ya sampai Isya itu hukumnya makruh. Nabi tidak suka. Nah, begitu juga dengan kita misal. Kalau misal kita ini seharian misalkan capek, pulang kerja sampai mau maghrib, kok kemudian setelah maghrib ngantuk pol. Pernah nggak Bapak? Pernah nggak? Pas pulang kerja seharian, misal kok habis maghrib, habis sholat maghrib kok wah ngantuk-ngantuknya. Pernah boten Pak? Pernah nggih? Nah, itu mungkin karena kita seharian tadi kerja, seharian kita aktivitas sampai maghrib kita ngantuk. Nah, kalau bisa kita tahan jangan sampai kita tidur. Ya, mungkin dengan bikin kopi atau mungkin dengan baca Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Yang supaya apa? Supaya kita enggak ngantuk. Kenapa? Karena makruh hukumnya, Bapak Ibu. Apalagi waktu ini ya, waktu bainal isyain ini, waktu antara maghrib dan isya ini waktu yang sangat luar biasa. Waktu yang sangat luar biasa. Mungkin kita dulu ya, kita ingat mungkin di masa kecil. Mungkin jenengan dulu ketika putra-putra jenengan kalau misalkan main di sore hari kok sampai enggak pulang menjelang maghrib, nah pasti jenengan marahi. Nggih mboten? Nah, marahi kemudian dicari sama orang tuanya, mungkin dicari sama jenengan. Kemana ini anak saya kok enggak pulang ini? Mau maghrib kok enggak pulang? Mau maghrib disuruh pulang. Mandi kemudian apa? Ke masjid ngaji. Betul loh, Ayu. Ya. Ke masjid, ke mushola ngaji. Atau di rumah ngaji bersama orang tuanya. Pokoknya jangan sampai maghrib keluar keluyuran, jangan sampai habis maghrib itu bermain-main yang nggak ada manfaatnya. Betul Bapak Ibu. Nah, itu mungkin ya kita dulu seperti itu. Tapi bagaimana kalau yang sekarang, Bapak Ibu? Banyak nggak anak-anak setelah maghrib seperti ini kita keluar banyak yang keluyuran, betul Bapak Ibu? Banyak apa tidak Bapak Ibu? Banyak ya. Mungkin ada yang mereka ya keluyuran, ada yang main game dan macam-macamnya. Nah, itu kondisi yang sekarang. Nah, karena itu mungkin ini adalah nasihat buat kita sendiri, nasihat buat keluarga kita. Kalau misalkan masih ada anak-anak kita, saudara kita yang setelah maghrib ya masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya mari ajari mereka, nasihati mereka. Setelah maghrib dibuat hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena waktu yang sangat istimewa. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam Risalatul Mu'awanahnya mengatakan wa minas sunnati ihya'u bainal isa'in. Dan daripada kesunahan Rasul itu yaitu menghidupkan antara maghrib dan isya. Ya, seperti ini. Menghidupkan antara maghrib dan isya. Maksudnya menghidupkan bagaimana? Dengan ibadah, dengan mencari ilmu, dengan mengaji seperti ini. Itu namanya menghidupkan. Ini termasuk kesunahan daripada Nabi. Karena itu Nabi nggak suka Bapak Ibu. Ketika maghrib tidur melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, Nabi nggak suka. Nabi setelah maghrib sampai isya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena itu ini adalah kesunahan daripada Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Idrus ya, mengatakan bahwa al-kunuzu min kunuzin fima bainal maghribi wal isya. Pusaka dari segala pusaka, ya. Pusaka dari segala pusaka adalah apa-apa yang di antara maghrib dan isya. Artinya apa? Ini waktu yang seperti sekarang yang kita duduk ini di masjid ini waktu yang sangat istimewa. Karena disebut pusaka ini kan artinya adalah sesuatu yang berharga, Bapak Ibu. Sesuatu yang berharga. Kalau pusaka itu kan pasti sesuatu yang berharga. Pasti disimpan dengan rapat-rapat. Harganya mahal. Tidak boleh ada yang merusak dan lain sebagainya. Nah ini waktu antara maghrib dan isya seperti sekarang kita ini adalah waktu yang sangat berharga. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan di antara waktu maghrib dan isya ini. Dan alhamdulillah kita ini sekarang berada di dalam masjid. Kita i'tikaf. Kita berada di tempat yang paling baik. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Nah, kita sekarang berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Kemudian kita di dalam keadaan iktikaf, duduk iktikaf. Kemudian ditambah lagi kita di dalam keadaan mencari ilmu, mendengarkan ilmu. Ini pahalanya sudah double-double. Apalagi di waktu yang sangat istimewa, yaitu antara maghrib dan isya. Ini waktu yang sangat istimewa. Karena itu yang kita lakukan sekarang ini, Bapak Ibu, adalah waktu yang sangat berharga, waktu yang sangat istimewa. Dan insya Allah penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semuanya mendapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi itu. Kemudian dalam hadis ini dilanjut, ya. Wal hadisa ba'daha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak suka ngobrol setelah waktu isya. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak suka ngobrol-ngobrol yang nggak ada manfaatnya di waktu setelah isya sampai waktu yang lama. Kenapa Nabi nggak suka? Karena kalau misalkan terlalu lama ngobrol setelah isya, ya, misalkan ngumpul-ngumpul setelah isya, kok kemudian ngobrol yang tidak ada manfaatnya, apalagi ngobrolnya gibah misalkan, ngobrolnya apa, gosipin orang misalkan, gitu. Wah enak ini kalau gosip sambil makan kacang nggak kerasa, gitu Bapak Ibu. Gosip sambil makan kacang nggak kerasa, apalagi setelah waktu isya. Ini Nabi SAW nggak suka. Nah, apalagi gosip ya sesuatu yang diharamkan, gibah sesuatu yang diharamkan, ngobrol yang tidak ada manfaatnya itu Nabi nggak suka. Nah, tapi kalau misalkan setelah isya itu ada perlunya ngobrol yang ada manfaatnya, itu nggak apa-apa. Ya, di luar yang tidak disukai Nabi SAW. Misalkan setelah isya dengan ada hajat, ya, ada perlunya, atau malah mengaji, atau sesuatu yang bisa bermanfaat, bukan sesuatu yang tidak bermanfaat, nah, itu di luar ini. Nah, tapi kalau misalkan setelah isya itu ngobrol yang ngalor ngidul, kalau istilahnya orang Jawa, nah, ini Nabi SAW nggak suka. Kenapa? Karena ditakutkan nanti kalau misalkan ngobrol sampai larut, akhirnya apa? Nabi SAW ditakutkan tidak bangun tengah malam, tidak bangun setelah subuh. Itu yang ditakutkan. Nah, tapi kalau misalkan habis isya-nya itu hal yang bermanfaat, dibuat ibadah, dibuat ngaji, misalkan hadir pengajian, itu tidak masalah. Ya. Asalkan tetap berkomitmen, sholat subuh tidak ketinggalan, Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW.
Nah, kalau sekarang ya suka ngobrol ya habis isya ya sampai lupa waktu, sampai jam 1, sampai jam 2, padahal yang diobrolkan sesuatu yang tidak bermanfaatnya. Ya, misal membicarakan orang lain, ya, dan lain sebagainya, itu termasuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu dihindari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalkan ngobrol sambil bahas masalah ilmu, sambil tanya-tanya masalah tentang agama, atau jenengan menerima tamu, atau ada pekerjaan, nah, itu nggak masalah. Nah, jadi ini yang dimaksud dari hadis ini. Ya. Dari apa yang disampaikan tadi, ya, misal ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang ingin bertanya permasalahan yang tadi disampaikan atau permasalahan yang lain juga boleh. Silahkan kalau mau ada yang bertanya. Tidak ada ya? Tidak ada Bapak Ibu. Oh ya. Oh ya. Maksud ya daripada Nabi mengakhiri sholat isya itu, sholatnya itu tidak di awal waktu. Jadi kalau misal di awal waktunya sholat isya, ya, kalau sekarang ini misal sekitar jam 7:15 atau jam 7:20, ini karena para sahabat belum mengumpul, akhirnya Nabi SAW itu tidak pas di awal waktu. Mungkin dilebihkan beberapa menit, seperti 7:30, atau dilebihkan sampai jam 8. Nah, itu yang dimaksud dengan mengakhirkan. Jadi yang dimaksud di sini mengakhirkan bukan sampai akhir malam, bukan. Tapi hanya sebatas menunggu para sahabatnya ngumpul. Ya, misalkan seperti di sini. Misalkan pas tadi setelah maghrib karena nggak ada kajian, pulang ke rumah masing-masing. Kok kemudian jenengan ada perlu masing-masing. Kok pas awal sholat isya ini kok cuma 1-2 orang yang datang. Kemudian takmirnya membuat kebijakan azannya di awal waktu, akan tetapi qomatnya nanti nunggu jenengan pada ngumpul semuanya. Nah, itu bisa jadi nggak pas awal sholat isya sholatnya. Begitu. Nah, kemudian kenapa kok tadi kan sudah dijelaskan kalau bainal isyain itu adalah antara waktu maghrib dan isya itu adalah waktu yang istimewa. Nah, mungkin di benak jenengan kenapa nggak menunggu seperti itu, Bapak Ibu? Bapak. Ya, jadi apa yang tadi yang saya jelaskan tadi, ya, jadi nggak semua para sahabat Nabi itu bisa menunggu di masjid, menunggu antara maghrib dan isya beribadah di masjid, enggak semuanya. Ya, ada beberapa di antara mereka yang menunggu. Akan tetapi sebagian mereka pulang ke rumah, ya, ada perlu, atau tadi misalkan ibadahnya itu di rumah. Kenapa? Karena mungkin istrinya ada di rumah. Pas kebetulan mungkin istrinya lagi berhalangan. Akhirnya dia menasihati istrinya atau belajar bersama istrinya dan anak-anaknya di rumah. Nah, itu tujuan mereka pulang. Atau mungkin ada hajat-hajat yang lain. Nah, karena itu Nabi SAW itu mengakhirkan. Tapi mereka para sahabat sangat tahu keutamaan daripada maghrib dan isya. Karena itu mereka tetap
memprioritaskan antara maghrib dan isya itu hal-hal yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Dan hal-hal yang bermanfaat itu kan bukan hanya kita sholat, bukan hanya kita ngaji, kan tidak seperti itu, Bapak. Mungkin di antara sahabat itu manfaatnya bisa membagi sedekah kepada orang yang lain yang membutuhkan. Kemudian mungkin ada yang membantu sahabat yang lain, ada yang lagi membutuhkan dari pekerjaannya dan macam-macamnya. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang bermanfaat dan itu juga termasuk ibadah. Nah, seperti itu, Bapak. Ya. Gimana? Batas? Batas sholat isya. Batas sholat isya itu sampai menjelang waktu fajar. Bukan sampai jam 12 malam, bukan. Sampai menjelang waktu fajar. Itu adalah batas sholat isya. Kalau jam 12 malam itu bukan, itu adalah tengah malam. Nah, sesuai dengan hadis ini, ya. Jadi waktu sholat isya ila nisfil laili wal awsat, al awsat. Jadi sampai di pertengahan malam, sampai menjelang malam itu sudah mau berakhir. Berarti kalau sudah menjelang malam berakhir itu kalau sudah mau fajar. Itu Bapak. Jadi kalau misalkan jenengan ketiduran sampai enggak sholat isya, kok bangun tengah malam, kok mau fajar, itu masih terhitung sholat isya. Asalkan jangan sampai terbit fajar. Itu bisa dipahami? Karena itu sholat isya itu adalah sholat yang paling panjang. Sholat yang paling panjang. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, waktu sudah menunjukkan isya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.